Anak saya kedua umur 11 bulan 12 sekarang jadi Yang saya di Wuhan ini juga 11 ya kan bisa jadi di 2011 baru ya. mengajarkan nilai-nilai akhlak sosial kepada generasi muda saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, akhlak sosial sebenarnya, akhlak itu kan terbagi menjadi dua definisi, etimologi dan epistemologi. Kalau kita mengartikan secara umum itu, akhlak itu bagaimana kelakuan, tingkah laku, perilaku manusia toh dalam menjalani hidup. Kemudian kalau dikaitkan dengan sosial berarti berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi pada dasarnya manusia itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia bukan cuma diciptakan sebagai makhluk individu, tapi juga diciptakan sebagai makhluk sosial. Makanya kalau kita mau kaitkan akhlak dengan sosial, berarti perilaku manusia di dalam menghadapi manusia yang lain. Jadi mulai dari zaman nomaden, toh zaman berpindah-pindah, itu diajarkan orang untuk tentang akhlak sosial. Kenapa? Karena manusia tidak mampu hidup, tidak mampu melakukan bermetamorfosis sesuai dengan dirinya kalau tidak ada akhlak sosial di dalam dirinya. Seperti itu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin teman yang lain bisa bertanya kepada saya. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan saya yaitu bagaimana peran agama dan budaya dalam membentuk akhlak sosial seseorang? Bagaimana peran agama dan budaya di dalam membentuk seseorang? Jadi kalau peran agama sebenarnya itu sangat besar. Kenapa? Karena mulai dari Nabi saja, yang manusia pertama toh Nabi Adam itu diajarkan bagaimana dia itu kalau teman-teman baca bukunya Adam dan Hawa. Jadi ketika persaksian antara ketika itu memakan dua huldi ya kan. Nah itu ketika Adam mampu untuk hingga peristiwa apalagi namanya dia diturunkan toh diuji oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini, itu sebenarnya berkaitan dengan ada nilai filosofi akhlaknya di situ toh. Nah, akhlak kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengarah kepada akhlak sosial berarti bagaimana Adam ini dimunculkan dihadirkan seseorang Hawa untuk dia. Nah, itu masuk itu akhlak sosial di situ. Kemudian sampai hari ini kita ketahui yang dibawa oleh Rasulullah itu sebenarnya secara tidak langsung kalau kita mau telaah secara dalam, maka akhlak sosial yang dibawa Rasulullah SAW sehingga ajaran-ajaran kebaikan, akhlak yang baik itu tercontoh dari perilaku dan perbuatannya. Itu dari segi agama. Kemudian dari segi budaya, ya, budaya kita disinjai, ya kan? Kalau kita mau melirik kembali sejarahnya Sinjai itu kan slogannya lah, bumi Pandrita toh, bumi Pandrita kita. Pandrita itu artinya, Pandrita kita itu artinya tanah kelahirannya, ini cendekiawan, para cendekiawan atau Pandrita terdahulu atau leluhur kita terdahulu itu mengajarkan yang namanya akhlak sosial. Nah, itu dalam perspektif budaya. Jadi kenapa di Sinjai itu tidak heran kalau misal ada di kegiatan-kegiatan atau seorang tokoh atau budayawan pasti tidak jauh-jauh itu yang sampaikan si peka tahu, si peka ingat, si peka lebih, itu termasuk akhlak sosial dalam perspektif budaya. Nah, makanya tapi yang perlu yang marak hari ini adalah itu yang terkikis terutama di anak muda. Kenapa? Karena menjaga kelestarian budaya dari segi itu tadi akhlak sosial itu mulai terkikis tergeser karena mungkin dikarenakan media sosial toh, caranya bergaul pemuda yang kayak misal games tapi tidak ada nilai-nilai si peka tahu, si peka ingat dan si peka lebihnya toh.
pasti mengikut kepada bahasa-bahasa gaul yang bisa membuat seseorang kayak anak muda hari ini caranya bicara sopan santunnya itu minim sekali gitu. Seperti itu mungkin kalau dari perspektif budaya dan agama terkait akhlak sosial. Jadi yang perlu memang dijaga pemuda hari ini adalah itu tadi, si paka tahu, si paka ingat, si paka lebih. Kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dalam perspektif agama. Kenapa? Karena sahabat saja yang dari dulu sampai yang kalau teman-teman baca literatur bukunya Sirah Nabawi dan lain sebagainya, itu pasti banyak disampaikan, bahkan sampai ludahnya beliau itu berlomba-lomba sahabat maksudnya berlomba-lomba untuk dapatkan. Kenapa? Karena saking mulianya itu Rasulullah dalam segi akhlak gitu. Seperti itu mungkin deh. Saudara Ilham. Terima kasih. Pertanyaan saya itu Kak, bagaimana Kakak menangani situasi di mana seseorang melanggar prinsip-prinsip akhlak sosial? Bagaimana kita menangani seseorang dalam yang melanggar prinsip-prinsip sosial? Kalau saya sebenarnya itu kenapa perintahnya Allah itu yang pertama adalah membaca toh, karena manusia diperintahkan bukan cuma untuk membaca supaya banyak ilmunya dari segi yang tertulis toh, secara referensi yang tertulis, koran, majalah, buku dan sebagainya, karena manusia juga harus pintar membaca keadaan. Jadi bukan cuma secara teks tapi secara konteks. Artinya kalau ditauki bahwa berhubungan dengan bukan cuma kita di dunia ini, pasti ada manusia lain. Tentunya yang perlu dibaca itu adalah itu keadaan di dalam bagaimana menjaga keharmonisan. Makanya ketika kita mendapatkan orang yang melanggar prinsip-prinsip akhlak sosial, sebenarnya kembali ke dirinya. Kita mau tegur ya boleh tegur, saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kadang ada orang juga yang tidak mampu tidak mampu untuk menegur secara baik, dalam tanda kutip maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang melanggar prinsip akhlak sosial, tentunya dengan cara disampaikan dengan baik-baik bahwa berinteraksi, bersosialisasi itu ya harus dengan cara yang baik-baik. Kenapa? Karena itu tadi untuk menjaga keharmonisan. Kalau keharmonisan tidak terjaga, maka kerusuhan maksudnya tidak ada rukun yang terjadi dalam masyarakat atau bersosialisasi gitu, berinteraksi dengan manusia yang lain toh, seperti itu. Mungkin ada juga dari saudara Astian. Ya, baik. Saya sedikit bertanya, apa sih definisi akhlak sosial menurut Kakak sendiri? Ya, kalau definisi kembali tadi dengan yang saya sampaikan, definisi akhlak sosial itu sebenarnya bagaimana bisa saring ini perilaku perbuatan tak dengan apa yang ada di isi kepala, ya kan? Kalau orang berilmu itu, makanya itu kenapa ada orang mengatakan lebih baik orang yang beradab dibanding orang yang berilmu. Kenapa? Karena kalau orang yang beradab tentu ada ilmunya, tapi kalau orang yang berilmu berarti belum tentu ada adabnya. Seperti itu. Jadi adab yang paling penting, akhlak yang mampu membuat manusia itu lebih hidup, lebih mampu mencari jati diri, lebih mampu bermetamorfosis. Pokoknya di dalam menjalani kehidupan itu ya perlu akhlak, gitu, terutama akhlak sosial. Gitu. Mungkin itu saja Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9 deh. Ih, belum, Pi.